secara analitik atau secara empirik. Menggunakan software, slide, atau PES2 juga cukup. Yang sudah minggu kemarin ya, sebelum UTS saya sudah ajarkan ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan ya, bagaimana software itu ya, itu bisa mendapatkan faktor keamanan. Nah, sekarang saya jelaskan konsepnya dulu ya. Jadi ada yang namanya FK ya, atau SF, sama saja ya. Terus mirip dengan namanya SRF ya. Jadi kalau FK silakan catat, ini faktor keamanan. Bahasa Inggrisnya strength factor gitu ya. Ada yang juga beberapa itu bilangnya FOS gitu ya. Factor of safety. Sama aja ya. Ini sama saja nih, gitu ya. Yang SF ini strength factor. Nah, kalau SRF ini itu adalah strength reduction factor ya. Jadi R-nya ini ya, reduction gitu ya. Yang ini strength ya. Yang ini faktor. Jadi strength reduction factor ya. Reduction factor. Jadi SRF ini itu diterapkan di metode FEM, finite element method. Contohnya banyak ya. Ada, saya sebutkan saja, ada PES2 ya. Terus ada flag. Flag ini dia flag masih FEM ya. Flag udah itu ada RS2 gitu ya. Nah, kalau ini bisa dikeluarkan atau digunakan LEM ya. Limit equilibrium method ya. Contohnya ada S2 lagi. Ada contohnya itu slide. Gitu ya. Ada juga slope apa ya? Slope W apa gitu ya. W ya. Nah, ini gitu ya. Jadi, tapi ini mirip SRF dan FOS, FK atau SF gitu ya. Nah, sekarang saya bahasa Indonesia saja ya, faktor keamanan yang saya pilih gitu ya. Agar kalian tahu ya, FK ini ya, secara konsep ya, konsep faktor keamanan itu bisa disebut dengan kekuatan ya, dibagi dengan beban atau kelemahan juga boleh ya, atau sama dengan penahan dibagi F penggerak. Nah, itu ya. Jadi FK ini ada F penahan atau kekuatannya gitu ya. Atau beban itu penggerak gitu ya. Oke. Nah, sekarang FK itu ya ada batasan yang akan menjelaskan kondisinya ya. Kalau FK sama dengan 1 ya, itu disebut kritis. FK lebih dari 1 itu stabil. FK kurang dari 1 itu unstable. Balik ya, stabil ya. Dia unstable atau tidak stabil. Gitu ya. Nah, ini tolong diingat konsepnya seperti ini. Jadi ketika kalian ditanyakan apa konsepnya faktor keamanan, ya seperti inilah penjelasannya. Hanya konsep gitu ya. Karena kalau metode perhitungan faktor keamanan itu nanti banyak sekali gitu ya. Kalian sudah menggunakan software slide gitu. Di dalamnya saya buka software slide ya. Biar kalian ini. Nah, di analisis ya. Project setting. Di metode ada banyak sekali. Ada Bishop ya. Ada GLA, Morgan Price,
ada John Woo, ada ordinary method atau Valenius, ada Spencer. Ini bilangnya metode bukan konsep ya. Ini untuk metode lem tadi. Oke. Di metode lem ini banyak sekali ya. Jadi tadi saya sebutkan ya. Ada Bishop, Spencer, Morgan Price gitu ya. Ada macam-macam gitu ya. Tetapi inilah konsep gitu ya. Ini konsep. Ada yang ingin ditanyakan terkait konsep faktor keamanan sebelum saya jelaskan metode mencari faktor keamanan untuk longsoran busur. Jadi kalau kalian ini ya bisa disebut dengan longsor gitu ya, yang enggak stabil ini ya. Atau ini bisa disebut dengan aman, gitu ya. Aman lerengnya, aman lereng gitu ya. Lereng atau terowongan bisa disebut semua. Longsor juga gitu ya. Bisa lereng, bisa lihat dari faktor keamanannya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan terkait konsep faktor keamanan? Tidak ada? Saya lanjut ya. Nah, silakan kan presensi dulu. Yang paling kiri RA, di bawah RB, yang kanan RC. Silakan. Baik ya, udah saya lanjut. Jadi untuk menganalisis faktor keamanan di longsoran busur, saya jelaskan dulu ya kondisi untuk longsoran busur ini atau condition for circular failure. Jadi longsoran busur ini ya, itu terjadi di weak material atau material yang lemah, soft material juga boleh gitu ya. Jadi kalau untuk batuan gitu ya, atau nanti materialnya keras ya, hard rock gitu ya, itu bukan longsoran busur, tetapi ada longsoran bidang, ada longsoran baji, ada longsoran topping. Nah, hal inilah yang tidak saya ajarkan di mekanika batuan. Ketika kalian nanti fokus ke geotek ya, mungkin di semester depan kalian bisa mengambil mata kuliah pilihan geotek. Ya, saya buka geotek tambang untuk semester depan, gitu ya. Oke. Nah, secara dua dimensi longsoran busur seperti ini, gitu ya. Ada sebagian material ya yang longsor yang membentuk busur tiga dimensinya ya. Kalau dua dimensinya seperti busur ya. Jadi kalau busur kan seperti ini. Nah, ini busur gitu ya. Makanya busur itu disebut yang arch-nya ini gitu ya. Busur itu kan arch bahasa Inggrisnya. Nah, ini ya. Inilah
disebut busur filer, circular filer gitu ya. Nah, bidang busur ini kalau kita bawa, kita gambar di Streonet, dia seperti ini gitu ya. Jadi bidang busur ini akan digambarkan sebuah titik gitu ya di Streonet gitu ya. Jadi ingat, garis di bidang real itu akan menjadi titik saja di bidang Streonet gitu ya, atau di dalam Streonet seperti ini. Artinya apa? Soft material itu akan memiliki potensi longsor dimanapun ya, bukan di suatu titik lemahnya gitu ya, tapi dimanapun material soft itu atau soft material itu lemah gitu ya. Sebut saja misal seperti soil gitu ya, dia nggak ada lagi bidang lemah atau struktur ya. Karena apa? Soil itulah yang disebut dengan soft material gitu ya. Jadi jangan bilang nanti ada struktur di tanah, nggak masuk akal gitu ya. Begitu juga di soft rock biasanya ditemukan atau yang sering kita temukan di overburden batu bara, karena genesa batu bara itu biasanya hobinya adalah sedimen rock gitu atau batuan sedimen gitu ya. Nah, mereka atau batuan-batuan penutup batu bara itu biasanya longsornya ada busur ya. Tetapi akan berbeda kalau batuannya keras gitu ya. Tidak longsoran busur, tapi longsoran bidang. Seperti itu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait kondisi filer ini, circular filer? Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Jadi ini metode lem ya, atau bisa disebut dengan slicing method atau metode irisan itu ya. Slicing method itu metode irisan ya, atau juga nanti bisa digabung dengan lem ya. Lem tadi saya bilang ya. Limit equilibrium, EQ aja ya method ya. Nah, limit equilibrium method ya. Limit equilibrium method gitu ya. Banyak sekali saya sebutkan tadi ya, ada Bishop, Jalugu ya. Terus sampai ke yang terbaru itu Sarma gitu. Tapi yang di crack gitu ya, yang di slide crack itu yang versi 6 itu nggak ada Sarma. Dia hanya sebatas ini saja tuh gitu ya. Spencer yang ini nggak ada ya. Nggak ada di slide, oke. Nah, selain metode slicing ya, yang pertama ini, yang kedua ada diagram method dari Hock and Bright tahun 81 gitu ya. Jadi tidak menggunakan analitik bisa ya. Jadi kalau seperti ini nanti disebut dengan analitik gitu ya. Yang ini bisa dengan diagram method atau empirik juga boleh ya. Oke. Ini dengan perhitungan analitik empirik ya. Kalau dengan software namanya numerik gitu ya. Oke. Nah, silakan kalian baca, ada syarat yang diminta gitu ya. Yang pertama gitu ya, sama seperti ini ya syaratnya ya, mau slicing method atau diagram ini gitu ya. Dia material penyusunnya itu homogen ya. Jadi kalau dua material misalnya lereng seperti ini, dia ada dua material nih, satu ada dua itu material seperti ini. Itu nggak bisa ada dua material gitu ya, dia cuma satu gitu. Terus untuk uniform shear strength-nya ya, sepanjang uniform shear strength properties sepanjang slide surface itu ya, itu nggak seragam gitu ya. Ya pasti itu ya. Tetapi tidak ada penyederhanaan artinya gitu ya. Jadi seperti ini sebenarnya. Ini lereng. Kalau longsoran busur seperti ini, sepanjang busur ini itu berbeda gitu ya. Untuk shear strength atau kekuatan gesernya gitu ya. Lihat dari properties. Karena apa gitu ya? Kohesi P yang menyimbolkan kekuatan gesernya itu akan tidak sama gitu ya. Karena apa? Bebannya akan berbeda gitu ya. Makanya gitu ya, nanti pasti yang di sini itu akan berbeda yang di sini longsorannya, yang di sini juga berbeda gitu ya. Bisa saja yang paling bawah ini
yang bebannya paling besar itu ya, sehingga kohesi P-nya itu dianggap kecil gitu ya, atau dianggap lemah gitu ya. Jadi balik lagi ke konsep ya, yang kekuatannya itu bisa digantikan dengan C dan P atau kohesi dan sudut gesek dalam ya. Kelemahannya itu ya, atau bebannya itu ya beban tanah di atas longsoran busur ini gitu ya. Nah, untuk longsoran busur syarat ketiganya dia harus memenuhi persamaan Mohr kolom. Jadi kalau kalian kemarin lingkaran Mohr ya, nah ini ada persamaan Mohr kolom di mana tau atau kuat geser kohesi plus tegangan normal tan V atau tan dari sudut gesek dalam. Nah ini rumusnya ya. Tidak boleh nanti metode slicing method gitu ya, atau nanti diagram method gitu ya, itu nanti menggunakan persamaan apa namanya itu Barton-Bandis seperti itu nggak boleh ya. Itu menggunakan Mohr kolom. Artinya apa? Untuk karakter materialnya itu yang lemah itu cocok ya, menurut Hoek-en-Bray dengan kriteria keruntuhan Mohr kolom gitu ya. Nah selanjutnya ya, bidang lemah ini atau busur ini gitu ya, itu harus menembus sampai ke lereng. Jadi kalau ini lereng, ini harus menembus ke lereng ya. Dia nggak bisa nih seperti ini aja misal. Nah itu nggak bisa, itu nggak boleh gitu ya. Jadi dari surface bisa atau di atas disebut dengan upper face ya, yang di sini disebut dengan slope atau bench gitu. Jadi dari upper face sampai bench dia akan menembus gitu ya. Oke. Nah ada juga syarat tambahan ya, tapi nggak wajib sebenarnya. Ada vertical tension crack gitu ya. Jadi seperti ini, misalnya ini lereng. Jadi ada tension crack di sini. Ada yang retak-retak, misalnya kalau yang temukan di lapangan ya, itu yang retak di permukaan, itu tension crack. Sehingga tension crack ini adalah inisial failure gitu ya, secara alami gitu ya. Jadi ini udah retak dan dilanjutkan failure biasanya kayak gini. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi longsor. Oke? Nah, itulah syarat-syarat untuk terjadinya longsoran busur gitu ya. Ketika kita mau menghitung faktor keamanannya dengan metode slicing dan metode diagram. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Baik, nah ini ya. Jadi kalau secara analitik gitu ya, berarti kita memanfaatkan persamaan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghitung lah ya. Jadi masalahnya itu adalah mendapatkan faktor keamanan. Secara analitik ya seperti ini. Inilah rumusnya. Fs itu adalah factor of safety gitu ya. Ini adalah persamaan gitulah umum untuk menghitung faktor keamanan secara analitik ya. Apa itu X yang ini gitu ya, apa itu Y yang ini, apa itu Fs, jadi ada kiri kanan, sehingga persamaan ini adalah persamaan iterasi ya. Jadi akan terus berulang sampai nanti Fs-nya sama gitu ya, atau mirip ya, atau berbedanya 1/1000 gitu ya. Jadi iterasi seperti ini. Hitungan ke-7 misal 1,411 ya. Hitungan ke-8 1,412. Udah. Berarti inilah faktor keamanannya, disebut dengan konvergen gitu ya. Oke. Nah, Z itu adalah ini ya, Q dan ini ya. Nah, sekarang lihat apa itu X, apa itu Y, apa itu Z, apa itu Q. Jadi kalau lihat dari persamaannya, kita bawa konsepnya, XY itu adalah kekuatan atau F penahan. ZQ ini, Z dan Q ini itu adalah beban atau gaya penggerak gitu ya. Jadi apa kuncinya gitu ya? Di X ini dan Y ini gitu ya, itu adalah kekuatan. Ingat saja, ada C, kohesi, dan ada sudut gesek dalam gitu ya. Di mana persamaannya ini ingat tadi ya, C
plus tegangan normal tan V ya. Oke, itu sudah memenuhi apa tadi? Kekuatan geser Moore-Coulomb ya. Ingat, jangan lupa ini ya, Moore-Coulomb ya. Ini persamaannya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat, Pak, kok banyak sekali gitu ya. Karena penjabaran dari rumus ini ya, itu jadi seperti ini. Kenapa? Karena ada kondisi slicing atau kondisi irisan. Jadi ini lereng gitu ya, lereng diiris beberapa irisan, dibagi-bagi gitu ya, menjadi lebih kecil, nah kayak gitu ya, untuk dihitung tadi beban dan kuat penahannya gitu ya, atau F penahannya. Nah ini contoh diambil satu ini ke sini, dijabarkan delta X itu apa gitu ya, HW itu apa, H itu apa gitu ya, PCB itu apa gitu ya. Oke. Nah, itu ada semua di sini gitu ya. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi C, silakan kalian catat, itu kohesi ya. Rho R itu density batuan. R itu adalah rock ya. H ini adalah tinggi slicing. Tapi nanti tingginya dibagi, jangan tinggi maksimum, tapi tengah-tengah kita ambil. Dikurang gamma W gitu ya. Itu adalah density air satu ya. HW tinggi keberadaan air. Yang di sini HW ya. Putus-putusin ya. Jadi tengah-tengah diambil di sini. Oke? Dan dikalikan tan V. Gitu ya. Oke? Terus dikalikan dengan delta X. Jadi selebar ini. Ya, jadi kondisi tinggi air, kondisi batuan gitu ya. Itu akan dikalikan dengan luasan slicing ini. Gitu ya. Delta X per cos PCB gitu ya. Jadi kalau delta X itu panjangnya yang ini gitu ya. Jadi kalau saya bawa di sini ya, ada miring seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kan delta X itu kan yang ini ya. Oke, yang panjang ini gitu ya. Tetapi yang kita hitung itu adalah miringnya. Makanya dia pakai cos yang ini ya. Oke. Delta X per cos PCB. Jadi nilainya akan lebih besar delta X ini gitu ya. Karena apa? Yang miringnya ini pasti lebih panjang daripada yang lurus ini ya. Nah, gitu ya. Terus apa itu Y? Y itu tan PCB yang dimana sudut dari kemiringan slicing yang ujung-ujungnya akan menjadi kemiringan dari busur ini gitu ya. Dan tan P adalah kuat geser. Jadi Y ini masih kekuatan lereng gitu ya. Tetapi logikanya kalau tan V ini nggak berubah gitu ya, PCB ini akan lebih besar atau sudutnya akan lebih besar gitu ya, maka Y-nya akan semakin kecil. Faktor keamanannya akan semakin kecil. Itu ya, maksudnya tan itu kan seperti itu ya. Sehingga semoga kalian masih ingat ya bagaimana sin itu bekerja, cos dan tan gitu ya. Oke, tan itu satu gitu ya kalau kita ingat ya. Oke. Dah, sekarang Z. Z dan Q itu adalah beban ya. Nah, berarti kalau beban batuan itu sendiri di mana ada gamma R ya, atau density batuan dikalikan dengan tinggi dikalikan delta X sin PCB. Jadi dibagi dengan sin lagi. Gitu ya. Maaf, dikalikan dengan sin. Gitu ya. Artinya apa? Sepanjang ini gitu ya. Sepanjang ini gitu ya. Nah, sepanjang ini. Oke. Itu nanti dianggap kalau pakai sin dia petak aja seperti ini. Nah, gitu ya. Yang miring atas dan miring bawah saling menutupi, jadi lurus gitu ya. Makanya dikali sin
si B ya. Kan bisa buktikan aja gambar ini nanti ya, pakai delta X kali dengan sin sudut ini, gitu, kemiringan ini, gitu ya. Atau sama dengan yang ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Jangan nanti kalian samakan dengan yang ini ya. Itu berbeda gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia terlalu curam slope-nya, biasanya nggak sama ya dengan ini ya. Kita gunakan satu aja di sini, PCB gitu ya, yang di bawahnya saja. Karena memang kemiringan lereng ini gitu ya, itu akan lebih besar dari kemiringan busurnya gitu ya. Tapi ada juga yang berseberangan gitu ya, yang saya sebutkan tadi. Beberapa kasus seperti itu. Tapi agar kita pasti menghitung sudut kemiringan lingkaran apa namanya itu, kemiringan busur gitu ya, longsoran ini itu menggunakan PCB ini. Oke, ada yang tanyakan terkait ini? Untuk pertanyaan-pertanyaan arti dari parameter ini, keterangannya seperti apa ya? Setengah, gamma W, density air 1, Z itu adalah tinggi air ini gitu ya. Jadi di tension crack airnya masuk, itu adalah tingginya Z gitu ya. Alpha R ini gitu ya, adalah jari-jari gitu ya. Jadi nanti kita tentukan di mana menentukan center of rotation ini gitu ya, dibagi dengan alpha gitu ya. Bisa dicari semua gitu ya, menggunakan tinggi Y, tinggi H, akan bisa dapat sudah itu nanti dapat alpha ini gitu ya. Oke. Tanya ya, udah pusing mungkin ya. Nah, jadi langsung saja ya, kita menggunakan metode ini gitu ya, analitik, tetapi dimulai dari menggunakan grafik ya. Nah, menurut Bishop tahun 1955. Jadi ada dua grafik yang kita gunakan, ada untuk lereng kering dan ada untuk lereng penuh dengan air. Ada dua ini gitu ya grafiknya. Jadi kita tentukan dulu tuh lerengnya kira-kira keisi air atau enggak gitu ya. Jadi kalau kering gunakan yang ini, kalau basah gunakan yang ini. Nah, sekarang contohnya gitu ya. Jadi untuk satu ya, kondisi lerengnya itu kering. Kita mempunyai sudut atau kemiringan dari lereng itu 30 derajat. Jadi misal ini lerengnya, sudut lerengnya ini nih ya, ini 30 gitu ya. Tapi kalau dia misalnya banyak lerengnya, yang dihitung adalah overall slope gitu ya, sudut keseluruhan. Contohnya 30 derajat misal gitu ya, berarti ini lebih dari 30 berarti ini gitu ya. Jadi kalau kita menghitung single slope ya, satu lereng, mudah ya sudutnya. Single slope kayak gini doang gitu ya. Jadi inilah ini 30. Tapi kalau banyak, dia disebut dengan overall slope ya. Overall slope ya. Kalau lerengnya multi. Tapi kalau misalnya satu, dia namanya single slope gitu ya. Nah, ini contohnya bebas lah kayak mau overall slope atau single slope ya. Yang pasti sudut slope-nya ada 30 derajat. Nah, perbandingan B per H-nya 0,1 gitu ya. Di sini apa B per H itu gitu ya. B itu adalah jarak antara crash lereng, ini crash ya namanya. Yang ini two ya, yang bawah two, yang ini crash. Crash dengan tension crack itulah B gitu ya. Sedangkan H itu adalah tinggi lereng gitu ya. Jadi tinggi lereng itu bukan yang miring ini gitu ya. Nah, tapi yang lurus. Nah, inilah H. Bukan yang miring gitu ya. Salah ya, tapi H ini ya. Nah, tinggi lereng. Oke? Nah, perbandingan atau rasio B per H itu 0,1. Jadi kalau B-nya 1 meter, H-nya itu 10 meter. Tinggal dicari aja di lapangan. Kalau H-nya ini misal 12 gitu ya,
terus jaraknya 1,5 gitu ya. Jadi dibagi aja 1,5 per 12 gitu, berapa rasio. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Dari dua data ini cukup gitu ya. Nah, yang pertama kita masukkan di sini gitu ya. Jadi sudutnya 30 gitu ya. Yang ini ya. Jadi ada garis gitu ya. Di sini 30 slope gitu ya. 30 tadi. Yang ini rasio B per H 0,1. Dia stopnya di sini, Pak. Berarti diperkirakan kita mendapatkan sudut digesek dalamnya sekitar 20 ya. Jadi garis ini 10, 20, 30, 40. Jadi tujuannya data ini untuk mendapatkan sudut gesek dalam. Nanti sudut gesek dalam ini kita masukkan ke sini, grafik ini. Nah, di grafik ini kita kombinasikan tuh. Sudut gesek dalamnya 20, sudut kemiringan lerengnya 30. Mana gitu ya? Sudut yang tegas ini gitu ya. Ini adalah sub angle. Yang putus-putus adalah friction angle. Jadi friction angle-nya ini adalah 20, yang ini gitu ya, dan 30 yang ini. Nah, dia di sana pertemuannya, Pak ya. Jadi pertemuannya di sini ya. Masukkan saja, gunakan tarik ke kanan atau ke kiri juga boleh, tarik ke bawah atau ke atas juga boleh, sama saja gitu. Akan mendapatkan rasio H untuk Y, yang ini ya, yang ini untuk Y, yang ini untuk X, gitu ya. Oke. Nah, Y dan X itu yang ini, kalau di lereng, ya. Nih, X, gitu, yang ini X, yang ini Y, untuk mendapatkan jarak tadi, ya, the center of critical circle, gitu ya, di sini, atau di atas tadi. Nah, yang ini ya, X yang ini, untuk mendapatkan titik ini gitu ya. Oke. Nah, kalau udah dapat baru kita gambarkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang di bawah ini mungkin 0,2, yang di sini 1,8 gitu ya. Jadi Y-nya 1,8 ya, sekitar itu. Yang X-nya itu 0,2. Nah, kalau di sini kan, jadi kalau Y-nya 1,85 detailnya gitu ya. X-nya itu 0,2 ya, dari tu ini tarik ke kiri ya. Dia 0,2 gitu ya. Tingginya 1,85 sehingga dapat titik ini ya. Kalau titik ini sudah dapat, kalian gunakan busur gitu ya. Hubungkan ke apa namanya itu, tension crack yang paling bawah, terus tarik aja. Nah, kayak gitu. Nanti dia menjadi seperti ini. Gitu ya. Kalau menggunakan busur gitu ya, dia kan seperti ini untuk lerengnya. Kalau diteruskan ya, dia kan seperti lingkaran ya. Maaf kalau tidak apa namanya itu, tidak lingkar ya, tapi ini the center of critical di sini ya. Nah, jadi kita tentukan longsoran busurnya di sini ya. Berarti inilah yang paling kritis. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Jadi sudah dapat ya. Terus selanjutnya barulah kita nanti iris-iris ini menjadi beberapa bagian. Ya, minimal 5 ya kalau bisa ya. Nah, di sini ada kata, kalau menggunakan bishop, bagi-bagi lereng itu menjadi minimal 5 slicing ya. Jadi kayak gini mungkin ya. Nah, 3 4 5 1 2 3 4 5. Gitu ya. Nanti dihitung satu-satu. Yang ini berapa? Yang bagian atasnya F penahan dan F penggerak gitu ya. Sehingga akan mendapatkan nilai Fs dan sebagainya. Jadi satu-satu itu bisa gitu ya. Oke. Nah, saya ada Excel-nya gitu ya, tapi bagi yang mau Excel-nya konsisten dulu gitu ya. Atau nanti kalian tetapkan dulu diri kalian mau ke geotek atau enggak gitu ya. Kalau enggak usah gitu ya, ngapain pusing-pusing. Udah sering saya sampaikan ya. Kalau mau ke lingkungan, mau ke pemurnian, pengolahan, ini nggak perlu, nggak mungkin dipakai gitu ya. Nah,
Nanti kalian bisa lanjutkan ya step 3 bagaimana menghitung menggunakan analitik ini gitu ya, karena udah dapat tadi gitu ya. Ya. Pelan-pelan gitu ya. Nanti gunakan persamaan iterasi fs-nya ini gitu ya. Itu dimasukkan angka 1 aja. Baru nanti angka lainnya bisa dihitung. Oke? Nah, ini contohnya tadi ya. Untuk bisa menghitung fs ini. Sehingga jadi berapa gitu ya. Kalau kalian mau bagaimana menghitung pelan-pelan slicing method ini dengan video gitu ya. Jadi kalian bisa lanjutkan di sini gitu. Ada YouTube di sini gitu ya. Kalian bisa menggunakan metode slicing ini untuk mendapatkan faktor of safety gitu ya, atau safety of factor atau faktor keamanan. Oke? Ada yang tanyakan? Enggak, saya lanjut ya. Nah, sama juga dengan metode Janbu ya. Tapi ada bedanya sedikit di sini. Ada faktor koreksi. Jadi faktor keamanannya akan dikalikan dengan faktor koreksi atau F0 gitu ya. Jadi kalau misalnya Fs-nya nanti faktor keamanannya 1,8 itu dikali lagi dengan F0 ya, bisa memperbesar bisa memperkecil gitu ya. Nah itu ya, saya nggak ulangi gitu ya, saya lanjut aja menggunakan metode diagram method atau Hockenberg. Ini yang paling mudah. Jadi saya kilas sedikit ini syarat ketika mau menggunakan diagram method ini. Nah, kita harus pahami diagram method ini, Hockenberg memberikan diagram umum yang belum digunakan seperti ini gitu ya. Dia ada sumbu Y, ada sumbu X gitu ya. Ada yang busurnya yang di sini gitu ya. Jadi yang bisa menentukan nilai Fs atau faktor keamanan dari sini dan dari sini. Yang ini kita hitung ya. Nah, calculate gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai menghitung, kita harus menetapkan kondisi lereng kita itu yang mana gitu ya. Dengan kehadiran airnya gitu ya. Apakah kering seperti ini? Ataukah dia setengah kering, 3/4 kering, ya, apa hampir full saturate atau full saturate gitu ya. Tentukan chart numbernya 1 sampai 5. Karena apa? Nanti grafiknya akan ada 5 juga gitu ya. Gitu ya. Oke? Nah, kalau udah contohnya seperti ini ya. Nah, diketahui data seperti ini ya. Kohesi ya, kita dari uji traksial dapat gitu ya. Memperkirakan dari lapangan juga bisa gitu ya. Friction angle juga gitu, 60, 35. Tinggi lereng yang kita rencanakan 25 meter gitu ya. Density materialnya itu 25 kilonewton, atau ini batuan beku ya, 2,5 ya ton per meter kubik gitu ya, atau gram per cc sama saja ya, 2,5 gitu ya. Terus kita hitung tadi yang ini ya, ingat ini persamaan ini itu yang ada di busur grafik tadi. Nah yang ini. Oke. Jadi kalau sudah ada nilainya semua, masukin C-nya 60 ya. Gamanya ini atau unit weight atau density 25 gitu ya. Dikali 25 gitu ya, tinggi atau H lereng ya. Tan P 35, tan sudah gesek dalam. Sehingga dapat 0,137. Nah, 0,137 itu di sini adalah di sini. Oke? Nah, di sini. Dia nggak sampai 0,14 ya. Jadi kalau titik 0,1 berarti 0, ya. Di sini 0,13. 0,137 itu di sini. Ya. Terus tarik sampai ke bawah gitu ya. Stop di mana untuk kemiringan lerengnya gitu ya. Nah, ini kemiringan lereng, bukan lagi tadi sudut gesek dalam yang ini gitu ya. Ini beda ya. Sudut gesek dalam dengan kemiringan lereng. Nah, ini kemiringan lereng yang kita mau rencanakan itu di 40 ya. Nah, di sini. Bisa juga kalau mau di 50 berarti stopnya di sini gitu. Tergantung kita mau rencanain di mana. Berarti ini di sini kalau 50.
Ini di sini. Ya. Atau kalian mau buat lereng kalian di 70 juga bisa di sini. Ini di sini. Ini di sini. Kemiringan lerengnya ya. Jadi kalau lereng tadi saya bilang, nah kemiringan lereng itu ini. Gitu ya. Yang 90, 80 sampai 20 ini. Nah, ini saya ambil satu itu ya. Stopnya direncanakan di 40 ya. Ini di 40. Tarik ke kiri berapa nilainya, tarik ke bawah juga berapa nilainya, masukkan ke persamaan masing-masing. Ya. Jadi tadi ya, tarik ke samping kiri yang nilainya adalah 0,48. 0,48 itu kayak gini ya. Yang di sini 0,00. Oke. Sehingga kalau dihitung ya dari sumbu X Y-nya ini dia menghasilkan 1,458. Dari sumbu X 1,6. Jadi lereng kita itu ya kalau dibuat ya seperti ini, lerengnya 40 derajat gitu ya. Itu faktor keamanannya 1,4 sampai 1,6 range ya. Inilah FK-nya. Jadi secara grafik ya, empirik lah ya, karena kita memanfaatkan data itu dibuat dalam grafik gitu ya. Ini grafik semua gitu ya. Nah, itu bisa menghasilkan faktor keamanan dengan sederhana. Gitu ya. Nah, itu yang bisa saya share. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Aman, Pak. Nah, aman ya. Udah jam 9 lewat. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan untuk materi dari saya gitu ya. Jadi tidak penuh kalian belajar sendiri, karena ya ketua kelas gitu ya tidak mengabarin saya lagi ya kalau misalnya Pak kita nggak kuliah gitu ya, teman-teman mau materi saja, itu nggak ada gitu ya. Kalau memang kalian kemarin serius nggak kuliah Pak, materi saja, pasti saya nggak kuliah malam ini gitu ya. Oke ya, jadi saya cukup pertemuan mekanika batuan di 10 pertemuan gitu ya. Pertemuan 11 sampai pertemuan ke-14 ya, nanti ke-15 ya. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 itu tangan Pak Zaini ya, dari Unlam ya, Universitas Lambung Mangkurat. Silakan kalian hubungi dan atur jadwal ya. Dipastikan kuliah dengan beliau full online gitu ya. Baik, sekali lagi saya beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya di luar materi juga boleh, karena tidak akan lagi bertemu ya dengan saya sampai di akhir semester. Silakan Panji. Ada yang tanya kan Panji? Izin Bapak, izin Ya. bertanya. Untuk pertemuan yang dengan dosen Universitas Lambung Mangkurat tersebut itu di minggu ini kan masuk minggu 11 Pak. Apa di minggu ini Pak atau di minggu depan ya Pak? Di minggu ini kan ini kan saya bayar utang minggu kemarin saya karena ekskursi gitu ya. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan 10 ya. Oke? Baik Bapak. Berarti nanti kami berkoordinasi dengan beliau terkait jadwal di minggu ini ya Bapak. Iya. Mekanika batuan dan software tambang kalau ngambil ya. Sekalian aja dua itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya, Tuani. Izin bertanya Pak terkait Excel tadi buat yang minat geoteknik itu kita bisa dapat dari mana ya? Ya dari saya. Tapi saya mau lihat Excel kalian dulu. Kalian coba buat Excel sendiri gitu ya. Tapi nonton YouTube ini. Ya. Jadi saya nggak mau, oh ngaku-ngaku aja gitu ya. Pak saya mau geotek, tapi mau Excelnya doang gitu ya. Saya mau lihat effort kalian dulu. Bagaimana Excel kalian itu jadi ketika kalian dengan modal melihat video ini, gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak sempurna, barulah saya kasih gitu ya. Excel saya akan lebih sempurna dari orang ini ya. Orang ini tidak menerapkan iterasi ya, Excelnya ya. Kalau saya iterasi dan ada 3 metode ya.
bahkan 4 metode ya. Ada Bishop, ada Jandu, ya, ada Spencer malahan ya. Itu kondisinya ada dari kering dan basah. Lengkap sekali Excel saya. Gitu ya Tuani ya. Baik Pak. Jadi ada kuncinya dulu gitu ya untuk ngambil Excelnya itu ya. Kerjakan dulu ya. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya atas kehadirannya sampai minggu ke-10 ini gitu ya. Saya mohon maaf jika pasti ya, saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya mengajar selama ini gitu ya. Silakan nanti di dalami gitu ya, dipelajari terkait materi tentang kestabilan terowongan sebenarnya, ke arah terowongan semua nanti dengan Pak Zain gitu ya. Silakan kalian pelajari gitu ya. Kalau memang nanti ada kebingungan, boleh kalian diskusi dengan saya gitu ya di luar jam kuliah gitu ya, terkait nanti materi yang disampaikan oleh Pak Zain gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi di minggu ke-15. Di minggu itu saya akan share soal project based learning yang akan kalian kumpulkan di minggu 16. Satu minggu kalian kerjakan ya, sama seperti di UTS kemarin. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.